Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam renungan hari ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 11 ayat 6 sampai 8. Sekali lagi Yosua 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mizpah yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam kitab Yosua ini ya, Yosua dia adalah abdi Musa. Selama dia melayani Musa bersama-sama untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ini telah banyak sekali belajar dari kepemimpinan Musa. Dan Yosua ini dia diberikan kepercayaan untuk memimpin setiap peperangan demi peperangan. Nah, hari ini saya memberikan tema yaitu kemenangan. Tidak ada kemenangan yang diraih tanpa peperangan. Tidak ada keberhasilan yang didapat tanpa usaha keras atau tanpa kerja keras. Yosua, ketika dia bersama-sama dengan Musa, dia melihat bagaimanakah Musa memimpin bangsa Israel bahkan waktu berperang ya, menghadapi bangsa-bangsa untuk dikalahkan. Maka Yosua ini dia juga mengambil hal-hal yang baik dari kepemimpinan Musa ketika dia menjadi seorang pemimpin untuk membawa umat-umat Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan. Maka ada banyak hal yang dia dapatkan dari pembelajaran bersama dengan Musa sebelumnya. Nah, Yosua ini dia memiliki kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan yang didapatkan itu adalah hasil dari keberanian dan semangat yang besar yang dimiliki oleh Yosua untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi dari kemenangan-kemenangan yang mereka raih itu bukan hanya karena kekuatan mereka, bukan hanya karena keberanian mereka saja. Karena keberanian yang mereka miliki itu juga adalah merupakan pemberian daripada Allah. Allah lah yang memberikan dorongan yang kuat kepada Yosua dan juga tentara Israel untuk berani menyerang musuh yang tampaknya itu adalah mustahil ya untuk bisa mereka kalahkan. Dan kekuatan yang mereka dapatkan, keberanian yang mereka dapatkan itu adalah berasal dari Tuhan. Itu adalah pemberian daripada Tuhan untuk mereka melakukan peperangan. Nah, kemenangan itu adalah janjinya Allah bagi umat Israel. Tentu saja semua orang apabila diberikan pertanyaan mau menang atau kalah, yang diharapkan, yang diinginkan adalah menang. Dan janjinya Allah kepada Yosua dan bangsa Israel adalah kemenangan akan mereka miliki. Dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Janji Tuhan memberikan kemenangan untuk Yosua dan bangsa Israel. Sekalipun ayat ini Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada umat-umatnya, tetapi bukan berarti bahwa umat-umat Tuhan, bukan berarti umat Israel itu tidak bekerja, tidak perlu berjuang, tidak perlu berperang. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau berusaha sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan itu saat mereka berperang.
Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Bukan orang yang tanpa bekerja, bukan orang yang tanpa berperang kemudian mengalami kemenangan. Tidak. Kemenangan itu harus melewati yang namanya peperangan. Nah, bagaimanakah supaya umat-umat Tuhan itu mengalami kemenangan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan? Dan rahasia kemenangan saat Yosua dan bangsa Israel mau berperang, rahasianya adalah yang pertama, saya mencatat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Untuk mereka berperang, mereka sebelum mengalami kemenangan, sampai menuju kepada kemenangan. Rahasianya yang pertama, mereka sebelum berperang harus memiliki perasaan tidak takut. Karena Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka, jangan takut kepada musuh-musuhmu, kepada lawan-lawanmu. Jadi mereka harus memiliki modal sebelum berperang adalah tidak merasa takut. Tidak takut untuk berperang. Orang yang takut tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuhnya. Bandingkan dengan peperangan Gideon ya, ada satu kisah bagaimanakah Gideon ketika diutus Tuhan memilih dari antara umat-umat Israel waktu mau melawan bangsa Midian. Maka Gideon ini diutus oleh Tuhan untuk mengatakan hal yang demikian. Barang siapa yang takut silahkan pulang. Yang tidak takut baru boleh ikut berperang. Jadi yang menjadi kunci pertama, poin pertama untuk mengikuti peperangan dan akan mengalami kemenangan Tuhan, yang pertama adalah tidak takut. Apa yang membuat kita takut di hari-hari ini Bapak Ibu? Mau tidak mau perjuangan hidup harus kita hadapi. Sedikit banyak persoalan hidup pasti ada di depan kita. Perasaan takut menandakan bahwa seseorang itu tidak siap untuk berperang. Oleh karena itu kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, mungkin penuh dengan kesusahan. Seperti ibaratnya ada peperangan yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Ini menjadi modal kita untuk menghadapi peperangan hidup ini. Kita tidak boleh takut. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, maka apa yang kita takutkan? Karena semua dijamin oleh Tuhan. Yang kedua yang menjadi rahasia kemenangan Yosua dan umat Israel untuk mengalami kemenangan di ayat yang ke-7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Ada sebuah usaha. Mereka berperang itu tidak diam di tempat. Mereka harus bergerak. Dikatakan mereka berusaha menyerang. Ini adalah merupakan sebuah usaha di mana mereka tidak menyerah. Mereka diserang oleh musuh dan mereka tidak pasrah begitu saja. Tidak menyerah, mereka harus menyerang balik musuh-musuh mereka. Mereka tidak menyerah. Sekalipun banyak tantangan Bapak Ibu dalam peperangan kehidupan ini, mari kita menjadi seperti Yosua dan umat-umat Israel yang gagah berani mau maju berperang, tidak menyerah tetapi dia berusaha berjuang maju ikut berperang. Kita tidak takut menghadapi peperangan-peperangan kehidupan ini. Jangan menyerah, jangan mundur. Apapun masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, selesaikan masalah itu dan kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga di ayat yang ke-9, rahasia kemenangan dari Yosua dan umat Israel di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-9 yang menjadi rahasia kemenangan daripada Yosua. Yosua melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini artinya bahwa untuk dia menggapai kemenangan, dia tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Dalam peperangan ada aturan-aturan yang Tuhan sudah beri kepada Yosua dan umat-umat Israel.
waktu mereka mengikuti tepat seperti yang diarahkan oleh Tuhan, maka benar kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi bagian mereka. Yosua dan umat Israel mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk bagaimana seharusnya waktu kita berperang melawan menghadapi kehidupan-kehidupan yang sulit, menghadapi persoalan-persoalan yang sukar mungkin menurut pemikiran kita manusia. Tapi waktu kita mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan, percayalah petunjuk Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran Allah, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan waktu kita berperang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Saat kita mengikuti petunjuk Tuhan, maka Tuhan memberikan penjelasan, Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus kita ambil, ya, sikap yang seperti apa yang harus kita putuskan. Tuhan memberikan lewat petunjuk, yaitu firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengikuti perintah atau peraturan-peraturan Tuhan, maka kita tidak lagi mengikuti pikiran kita, tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan kita, tetapi kita lebih taat, tunduk dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Tuhan juga memimpin bagaimana seharusnya menjadi orang yang menang itu, yaitu lewat apa? Perintah-perintah Tuhan, lewat firman-firman-Nya yang kita dengarkan. Nah, orang yang mengikuti perintah Tuhan, kemudian orang yang senantiasa tahu bagaimanakah rahasia kemenangan itu, dia tidak takut, tidak menyerah, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, maka janjinya Tuhan itu sungguh akan digenapi dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Di ayat yang ke-8, janjinya Tuhan yaitu benar memberikan kemenangan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Bagaimanakah sikap kita Bapak Ibu saat menghadapi peperangan kehidupan ini? Kita rindu mengalami kemenangan setiap hari. Oleh karena itu, saat menghadapi peperangan hidup ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan yang berjanji akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Waktu Tuhan berjanji memberikan kemenangan, Tuhan menuntun kita waktu berperang. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendirian, karena Tuhan memegang tangan kita dan sampai menuju kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati, kiranya kita menjadi orang-orang yang menang setiap hari karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah panglima perang kami yang berjanji memberikan kemenangan. Dalam hidup ini ada banyak kesukaran, kesulitan, tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berperang seorang diri, karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk senantiasa menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai panglima perang di depan mereka yang akan menuntun perjalanan hidup mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar, Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan keluarga besar GPDI El Shaddai. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dan tidak menjauhkan kasih setiamu daripada keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami kuat karena Engkau, kami menang karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman ini dengan sukacita. Haleluya. Amin.